Selamat pagi IT Leader Indonesia. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kedatangannya di event Metro Data Solution Day 2022. Perkenalkan, nama saya Andris Masengi, saya adalah Sales Director di Cisco Indonesia. Pertama-tama izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, dan juga terima kasih kepada Metro Data Group yang menghadirkan kembali Metro Data Solution Day. Saya percaya ini adalah IT event terbesar di Indonesia setiap tahunnya. Dan terus terang, setelah 2 tahun vakum, ini adalah sesuatu yang saya nanti-nanti. Yang pertama tentunya untuk reuni dengan teman-teman IT vendor yang lain. Dan yang kedua tentunya untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian IT leader di Indonesia. Topik Metro Data Solution Day pada hari ini berbicara mengenai building digital resiliency atau membangun ketangguhan digital. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah lihat dari sesi-sesi sebelumnya, terutama tadi Pak Janto menyebutkan bagaimana dulu perusahaan yang berbicara mengenai paper and pencil ya, istilahnya beliau. Sekarang harus berjalan dengan transformasi. Satu hal yang benar-benar terasa kalau kita bicara ketangguhan digital adalah perubahan yang terjadi dari cara kita bekerja. Saya percaya dunia ini berubah. Karena itu kami di Cisco memilih topik hybrid work untuk modern enterprise. Karena saya percaya IT leader semua di sini adalah modern enterprises. Kalau enggak Bapak Ibu nggak akan ada di sini. Karena Metro Data nggak akan ngundang Bapak Ibu yang bukan modern enterprise. Dan pertanyaan berikut adalah bagaimana kesiapan Bapak dan Ibu dalam menghadapi hybrid workforce. Dunia berubah, future uncertain. Ini jelas banget Pak. 3 tahun lalu, kalau saya berjumpa dengan IT leader seperti Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu akan cerita bahwa kami punya digital transformation journey. Kami punya plan-nya. Tapi tepat 16 Maret 2020 saat Indonesia ditutup gara-gara PSBB, saat Salesforce kita nggak bisa keluar, seperti tadi Bapak tadi cerita salesnya nggak bisa keluar. Kita semua nggak bisa ke kantor. Dunia berubah untuk Indonesia. Cara anak sekolah berubah. Cara kita bertemu dengan teman-teman kantor kita berubah. Cara kita bertemu dengan klien kita berubah. Dunia berubah dan perubahan ini permanen Bapak dan Ibu. Kenapa permanen? Karena perubahan ini mengakibatkan efek-efek lain yang membuat Salesforce kita nggak mau lagi kembali ke masa lalu. Everything yang bisa di-deliver digital harus di-deliver digital. Tadi Bapak dari Gojek cerita mengenai document approval ke vendor-vendor on digital signature. Kenapa? Karena itu lebih cepat, itu memberikan user experience yang lebih baik. Dan ini adalah sebuah studi yang kami lakukan di seluruh dunia, tapi data yang saya tunjukkan di sini adalah khusus untuk Indonesia. Yang pertama, kita bicara mengenai bagaimana impact hybrid work ini terhadap overall well-being kita sih? Saya rasa surveinya banyak di Jakarta. Karena hybrid working improve overall well-being, 62% dari responden bilang yes. 85% happy, lebih bahagia, lebih senang Pak. 75% bilang work-life balance-nya lebih aman, lebih enak. Dan kalau dilihat 2 poin di bawah, ini adalah penyebabnya. Yang pertama secara schedule jadi lebih fleksibel. Yang kedua sangat relevan terhadap kita di Jakarta. Commuting time. Kalau dulu rumah saya dekat Taman Mini Pak. Kantor saya itu di Gatot Subroto. Kalau saya mau ke kantor, it takes me 1 jam
1 jam setengah. Tergantung travel macet enggaknya. Sekarang Pak, saya bangun pagi, saya sikat gigi, saya cuci muka, ganti baju. Halo, selamat pagi, saya Andri, saya dari Cisco Indonesia. Itu yang terjadi. Tapi karena benefit hybrid work ini jadi prominent terhadap employee kita, 85% pengennya tetap hybrid work. Ya kan? Dan menurut para employee, 90% lebih company sudah support. Bahkan 30 sekian persen bilang sangat-sangat support untuk bisa hybrid work. Cuman ada satu problem. Tadi juga saya baru bicara dengan Pak Santo. Beliau bicara bahwa secara psikologis, orang Indonesia, orang manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang hilang waktu kita hybrid work. Kita berasa sendiri. Kita berasa tidak bagian dari tim kita lagi. Berasa bukan bagian dari perusahaan kita. Kenapa? Karena kita setiap hari hanya lihat layar. Iya, kita ngelihat teman kita, tapi di layar. Kita nggak kongko, Pak. Kita nggak ngopi, Pak. Dan kita merasa bukan bagian dari tim itu lagi. Karena itu, survei ini menyatakan bahwa 79% bilang bahwa company harus memikirkan ulang culture saat menerapkan hybrid work ini. Dan user merasa untuk ini tuh masih kayaknya belum pada siap deh company itu. 25% tuh merasa, cuman 25% yang merasa siap, 75% bilang belum. Dan lebih dari setengah, ya 71 sekian persen, 70 sekian persen, percaya bahwa remote work akan mengubah cara kita engage dengan company, cara kita engage dengan kolega kita. Kita sebagai IT leader, sebagai CIO, bagaimana kita menghadapi situasi ini? So what do we need to do? What do we must do? Yang pertama, tentunya kita mesti power hybrid work itu. Karena dari survei-survei kami percaya bahwa 98% meeting-meeting ke depan, pasti akan ada orang yang join secara remote. Saya cukup yakin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan itu kan. Saya sendiri memimpin sales team di kantor. Tidak pernah Pak, sekarang nih, sales forecast call saya selalu dihadiri oleh semua sales saya. Sebagian besar akan ada yang di jalan, akan ada yang di rumah, ada yang join dengan saya di kantor, atau bukan, saya juga ada di luar negeri waktu melakukan forecast call. But that happens. Yang kedua, CIO itu harus mentransform infrastructure. Nanti saya akan tunjukkan satu case study, bagaimana sebuah bank besar di Indonesia melakukan transformasi infrastructure untuk memungkinkan digital transformation ini bisa berjalan. Karena kalau Bapak Ibu lihat, user experience, yang mungkin saya akan bicarakan di yang berikut, atau reimagining application, itu menjadi kunci. Kalau dulu, ya, Bapak Ibu mungkin bisa rasakan sebagai IT leader, user kita adanya di kantor. Mereka mau connect ke network, they plug cable. Mereka dapat koneksi 100 meg, 1 giga, 10 giga, tergantung infrastruktur Bapak dan Ibu. Tapi semenjak terjadi pandemi ini, user kita ada di mana Pak? Bu? Ada di rumah. Aplikasi harus kita ubah untuk memungkinkan user experience semakin baik. Karena begitu user experience kurang oke, siapa yang ditembak duluan? Bapak dan Ibu. Orang IT ngaco nih, kenapa ya akses gue lambat? Jadi aplikasi sekarang dibuat mobile, sekarang dibuat ease of access.
infrastruktur harus memungkinkan microservices di spin off dan diinstal dengan cepat. VM dibuild dengan cepat. Karena itu harus terjadi transformasi infrastruktur. Dan yang terakhir adalah security. Ini adalah 4 hal yang harus menjadi top of mind Bapak dan Ibu sekalian sebagai IT leader Indonesia. Kenapa? Saya rasa Bapak dan Ibu baca koran, mau itu digital atau enggak, mengenai banyaknya breach yang terjadi di Indonesia sekarang. Buat saya, security breach bisa berakibat fatal terhadap finansial, tapi hal kedua yang sangat sulit diperbaiki adalah image. Image dari sebuah institusi yang security-nya di breach, itu yang jadi masalah. Dan kembali lagi, siapa yang akan ditanya pertama kali? Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan contohkan 2. Yang pertama adalah BRI. BRI melakukan transformasi infrastruktur besar-besaran dengan kita, karena awalnya mereka masih tradisional data center network, butuh faster provisioning, server workload-nya makin lama makin besar. Kenapa? Karena mereka butuh meningkatkan user experience tadi. Kami tentunya berikan berbagai solution Cisco lah. Untuk ini saya nggak akan membosankan Bapak Ibu dengan data-data ini, tapi Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman dari Metro Data mengenai solusi ini. Yang saya ingin bawa adalah business impact-nya. Karena mereka melakukan transformasi infrastruktur di data center mereka, mereka bisa mendeliver lebih banyak service, lebih cepat, lebih memungkinkan yang disebut banking on the boat di seluruh Indonesia. Ini yang orang bisnis inginkan, IT enable. Dalam berbagai percakapan saya dengan C-level di IT, selalu yang jadi kendala adalah orang bisnis ya nuntutnya ini ono, emang dia pikir gampang. Tapi kalau kita tidak bekerja sama dengan bisnis, kita tidak melihat apa yang mereka butuhkan, berat hidupnya Pak. Karena begitu bisnis nggak jalan, kita nggak ada, kita nggak guna. Next, kita bicara salah, yang ini saya nggak bisa sebutkan nama banknya, tapi yang pasti ada kliknya lah. Dia melakukan perubahan karena dia punya challenge dengan banyaknya software as a service application yang digunakan di institusi ini. Remote worker ada di mana-mana, yang saya rasa Bapak dan Ibu sebagai IT leader di sini juga mengalami, ya kan? Complex authentication, zero day protection nggak ada, atau kurang lah. Ya, ini ada Cisco solutionnya. Yang paling penting adalah employee sekarang bisa akses internet safe tanpa perlu VPN. Transparent user authentication, enhanced malware detection. Ini yang user perlu Pak, Bu. Karena user kita menginginkan user experience yang enak dari kita. VPN is a very good protection. Problemnya satu, VPN itu bandwidth-nya selalu kecil. Karena VPN itu awal mula dibuat untuk remote user yang jarang-jarang Pak. Waktu kita pandemi semua user remote. Semua orang pengen connect VPN. Mejen Pak, kalau nggak mejen mati VPN-nya. Saya lihat Bapak ngangguk. Pernah ngalamin ya Pak? That's what happened. Dengan solusi ini, yang terjadi adalah user can connect tanpa perlu VPN. Dan mereka bisa mengakses aplikasi mereka, memungkinkan mereka melakukan bisnis mereka, bisa berjalan dengan lancar. Selain ini ada satu video yang saya ingin tunjukkan ke Bapak dan Ibu, beberapa solusi atau beberapa user kami yang juga sudah melakukan transformasi dengan mengedepankan 4 pilar tadi.
Suaranya bisa di-on? Menempatkan BRI dalam posisi yang unggul, juga memberikan jangkauan layanan yang seluas-luasnya. Layanan World Class Support Cisco memberikan tim teknologi BRI rasa aman dan nyaman. Cisco application-centric infrastructure deployed to modernize and make the data center seamless. This digital transformation further encourages Asprendo to continue to contribute to the country's economy. Adanya jaringan yang koneksinya dapat diandalkan akan stabil dan merata di seluruh lokasi tersebut. Cisco Hyperflex and Cisco Meraki bolster up the plan designed by the government of Badung Regency to build a smart city. Semua klien kami ini sudah mulai menjalani the full digital transformation. Dan ini menurut saya adalah opportunity untuk Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu adalah IT leader Indonesia. Setuju? Bapak dan Ibu IT leader Indonesia? 88% agree bahwa job desk kita expand. Dan ini adalah saatnya untuk Bapak dan Ibu menunjukkan IT is the guy. IT is the one that runs the company. Business is being enabled by IT. Jadi siapa yang bisa diminta tanggung jawabnya, yang bisa diminta untuk membantu company kita berjalan dengan lancar? Bapak dan Ibu sekalian, IT leader kita. Saya mohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu membantu company Bapak dan Ibu melakukan digital transformation yang aman, reimagine the applications, transform your infrastructure. Dengan bantuan kami dan teman-teman kami dari Metro Data, dengan senang hati kami akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dan feel free untuk kontak kami. Setelah sesi ini, kita akan makan siang, dan setelah makan siang akan ada sesi di ballroom ini yang berbicara mengenai bagaimana kami bisa membantu Bapak dan Ibu dari sisi security, memastikan bahwa komunikasi berjalan dengan lancar, dan kami akan dengan senang hati membantu Bapak dan Ibu dalam digital transformation Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang dan selamat menikmati Metro Data Solution Day.